Halo, apa kabar semuanya? Ketemu lagi dengan Ratu Film yang tentunya hadir buat teman-teman semuanya untuk mereview film menarik lainnya. Pada kesempatan kali ini, Ratu Film akan ngerekom film yang terkait dengan pembunuhan, yaitu yang bergenre misteri dan thriller yang dirilis pada 4 Mei 2021. Namun pembunuhan yang dilakukan untuk membasmi kejahatan yang telah merajalela. Dalam film ini juga banyak pesan moral yang dapat kita petik, yang hadir dengan judul Painkiller. Film ini diawali dengan adegan penenggelaman seorang wanita muda yang diseret paksa ke danau. Tentunya ada dua orang pria yang bertubuh besar ingin membunuh wanita tersebut. Tentu saja tidaklah membutuhkan waktu yang lama untuk membuat wanita itu kehilangan nyawanya. Seketika wanita itu terapung di danau setelah ditenggelamkan oleh kedua pria tersebut. Kira-kira mengapa mereka ingin membunuhnya? Simak cerita selengkapnya beberapa menit ke depan, so stay tune terus. 3 minggu sebelumnya juga memperlihatkan beberapa kejadian-kejadian pembunuhan dan sebab dari pembunuhan itu. Tiba-tiba muncul seorang pria bertopeng yang membawa pistol yang diam-diam masuk ke dalam sebuah rumah. Ternyata ia memasuki rumah seorang yang bernama Jack Kelly yang merupakan seorang CEO dari Exit Chemicals. Tentunya pria itu sedang tertidur pulas, yang tiba-tiba terbangun dan melihat ada seorang pria bertopeng yang menodongkan senjata api kepadanya sambil menanyakan namanya. Kemudian pria bertopeng itu langsung menembaki 6 peluru tepat di dadanya dan membuatnya mati seketika. Terkesan sangat sadis, bukan? Film ini juga menceritakan seorang pria yang ingin memberantas kejahatan yang diperbuat oleh penjahat kerah putih di balik epidemi opioid. Hal itu terjadi setelah pria ini kehilangan anak kesayangannya, namun tidak ada keadilan terhadap peristiwa yang menimpanya dan yang menimpa korban lainnya. Oleh sebab itu, dia langsung mengambil alih untuk memberantas kejahatan tersebut. Penjahat berkerah putih yang tertembak oleh 6 peluru milik pria yang bertopeng harus membayar harga untuk kejahatan yang telah mereka lakukan. Bill Johnson merupakan seorang penyiar radio yang sekaligus dapat mencari informasi serta mendengar kisah beberapa keluarga sekaligus yang menjadi korban dari kejahatan yang diperbuat oleh penjahat berkerah putih melalui siaran radionya. Di samping itu ada seorang dokter yang bernama Alan Roach yang juga terlibat dalam kejahatan ini. Ia memanfaatkan profesinya untuk meraup keuntungan yang besar dengan cara menyalahgunakan jabatannya untuk menciptakan obat yang dapat menyebabkan para korbannya menjadi candu dan pada akhirnya mereka menjadi overdosis. Dan tentunya karena kekuasaan yang dimiliki oleh mereka sehingga mereka dapat berlindung dari hukum yang dapat mereka beli. Di samping itu, Bill menemui seorang wanita di suatu tempat. Sepertinya itu menjadi tempat spesial mereka untuk bertemu dan saling berbagi informasi terkait para penjahat lainnya. Wanita itu berprofesi sebagai seorang detektif yang bernama Simon, yang selalu memiliki data lengkap terkait para penjahat sekaligus tersangka pengedar narkoba lainnya. Seperti biasa, setelah Bill mendapat informasi dari detektif wanita tersebut, ia pun langsung mencari tahu detailnya dan langsung menemui penjahat tersebut untuk segera mengeksekusinya. Bill pun segera beraksi setelah ia melihat transaksi yang dilakukan oleh pengedar narkoba yang bernama Rip dengan pembelinya. Setelah transaksi berlangsung, Bill mengikuti Rip dari belakang. Namun sayangnya, Rip tidak mengetahui bahwa nasib buruk baginya bertemu dengan Bill. Ia mengira bahwa Bill adalah calon pembeli selanjutnya. Namun setelah beberapa saat berbincang, Bill langsung melepaskan peluru dari pistol miliknya, tepat di dada Rip. Seperti biasa, peluru yang ditembakkan sejumlah 6 butir. Rencana selanjutnya, Bill mendatangi sebuah rumah dan di mana rumah tersebut milik seorang dokter spesialis jantung yang dulunya pernah mengoperasi jantungnya Bill, yang bernama Mac. Namun sekarang ia bukanlah seorang dokter lagi dikarenakan lisensinya telah dicabut. Setelah ia dijebak oleh mitranya yaitu Alan Roach. Alan tidak hanya menjebak Meg namun juga telah merebut istrinya. Tujuan dari Bill ingin bertemu dengan Meg bukanlah untuk membunuhnya, melainkan ingin mendukung kondisi Meg yang saat ini sudah sangat terpuruk.
Dikarenakan dulu Meg pernah menyelamatkan hidup Bill dalam operasi jantung yang ia lakukan. Namun tidak hanya itu, kedatangan Bill menemui Meg juga ingin mendapatkan informasi terkait para penjahat lainnya yang berada di balik profesi dokternya. Mereka meresepkan obat penghilang rasa nyeri, namun naasnya tujuan mereka untuk membuat korbannya menjadi pecandu dan kemudian meninggal karena overdosis. Dan lagi-lagi hal ini untuk keuntungan yang amat besar bagi para penjahat berkerah putih yang akan mereka raup dari kejadian ini. Oleh karena itulah hal yang membuat Bill ingin beraksi dengan memberantas para penjahat ini. Karena hukum tidak lagi berpihak pada mereka yang lemah, melainkan pada mereka yang berkuasa. Aksi selanjutnya dari Bill adalah menemui target selanjutnya yang berprofesi sebagai eksekutif farmasi. Ia merupakan salah seorang yang berperan dalam menghancurkan generasi muda yang memproduksi obat terlarang. Sama seperti tembakan sebelumnya, Bill memberikan 6 tembakan tepat di dada targetnya. Kejadian itu disaksikan oleh seorang anak kecil yang tengah bermain ayunan yang terikat di sebuah pohon. Di samping itu ada seorang wanita yang bernama Lisa yang tengah bernegosiasi dengan Meg, yaitu suaminya. Wanita itu merupakan istri Meg yang berselingkuh dengan Alan. Lisa tidak hanya ingin meninggalkan Meg, namun ia juga meminta seluruh harta milik Meg dan meminta untuk diberikan hak patennya kepada Alan, selingkuhan dari Lisa. Sesaat setelah itu Meg kedatangan tamu, yaitu Alan, yang tidak lain adalah mantan mitranya. Dia juga orang yang telah menjebaknya serta merebut istrinya Meg. Alan datang di hari ulang tahunnya Meg. Namun tujuan kedatangannya adalah untuk meminta tanda tangan Meg agar diberikan hak paten produksi obat milik Meg, yang tentunya untuk tujuan yang tidak terpuji. Namun Meg tetap dengan prinsipnya. Ia tidak ingin dan tidak akan pernah menandatangani hak paten itu. Ia hanya ingin membuat obat untuk pasien sakit jantung, bukan untuk dipasarkan sebagai opioid lain. Setelah itu, Meg mengusir Alan untuk keluar dari rumahnya. Karena kesal akhirnya Alan mencekik Meg, lalu langsung keluar dan pulang sambil menggerutu. Dan seperti biasa, Bill melakukan siaran di radio miliknya. Dan siarannya tidak pernah terlepas dari para penjahat perusak generasi muda dengan obat terlarang. Dengan sesekali ia menatap ke arah foto anaknya yang merupakan korban dari para penjahat tersebut, yang semakin membuatnya semangat untuk terus memerangi kebenaran. Yang membuat Bill marah adalah karena para penguasalah yang melegalkan hal terlarang ini sebagai suatu bisnis yang besar. Keesokan harinya Bill menemui temannya kembali, yaitu seorang detektif wanita. Seperti biasa, mereka memiliki sejenis password untuk bertemu satu sama lain, yaitu jika wanita itu mengatakan, "Pergilah, kami tidak membeli," dan jika ada yang menjawab, "Aku masih belum menjual," berarti itu menandakan benar Bill yang datang menemuinya. Namun pada pertemuan kali ini, seolah wanita detektif ini ingin agar Bill berhenti dan mengikhlaskan kehilangannya. Mungkin karena ia ingin agar Bill terbebas dari kesedihannya. Bill kemudian bertanya apakah yang ia lakukan salah. Sembari ia menjelaskan beberapa hal padanya, ia hanya ingin berjuang untuk kebenaran. Dan setelah itu, ia meminta informasi lainnya pada wanita itu. Dan seperti biasa, setelah mendapatkan informasi, Bill segera menemui target berikutnya. Ada seorang wanita tua yang menjadi penjahat bagi para anak yang menduduki sekolah dasar menengah. Ia mendapat tembakan 6 peluru dari Bill, di mana wanita tua ini tengah bersama pengedar lainnya, yaitu seorang pria gemuk yang memberikan obat terlarang itu untuk wanita tua ini. Dan setelah melihat wanita tua tersebut tertembak, pria gemuk ini pun takut dan memohon kepada Bill agar tidak menembaknya. Namun seperti biasa, Bill tidak akan mengampuni para penjahat itu, melainkan ia akan memberikan 6 tembakan kepada mereka. Dan 6 tembakan berikutnya untuk para produsen lainnya, lagi dan lagi. Namun pada target berikutnya, sepertinya ia melakukan perlawanan pada Bill. Ia melawan dengan menggunakan pisau, dan pisau itu pun melukai Bill. Namun sayangnya, ia juga mendapatkan 6 peluru spesial dari Bill. Langkah selanjutnya, Bill mengundang Meg untuk bertemu di suatu tempat yang indah. Mereka berbincang tentang sebuah topik, di mana Meg menanyakan mengapa ia begitu bersemangat menjadi penyiar radio. Dengan topik siarannya berupa orang-orang di balik obat terlarang.
Bill menjawab karena ia kehilangan anak perempuannya akibat obat terlarang tersebut sehingga membuatnya overdosis. Dan itu tidak sama sekali membuat Meg terkejut, dikarenakan ia sering menemui orang-orang tertentu. Dan karena hal itulah ia kehilangan pekerjaannya sebagai dokter, di mana ia mengembangkan obat untuk pasien jantung dalam dosis yang tinggi. Ia hanya dipergunakan oleh Meg untuk bidang pengobatan jantung saja. Namun ada pihak yang ingin memanfaatkan situasi ini dengan menjadikan hal tersebut sebagai bisnis, sehingga menjebak Meg sebagai pelaku penyalahgunaan tersebut, sehingga mengakibatkan Meg kehilangan lisensinya. Dan mereka juga ingin mendapatkan hak paten tersebut dari Meg. Dan Bill pun ingin mengetahui siapa nama orang tersebut, di mana orang tersebut adalah Alan. Keesokan harinya Bill melancarkan aksi berikutnya. Ia menembak seorang pria botak yang gemuk yang juga merupakan penjahat dan seorang eksekutif yang menjual profesinya demi bonus liburan ke luar negeri. Keesokan harinya Bill bertemu dengan teman detektifnya kembali. Namun pada kali ini, detektif wanita ini terkesan tidak lagi akan mendukung kelancaran aksi Bill, dikarenakan peluru yang ditembakkan oleh Bill tertinggal di TKP, dan hal itu ditakutkan oleh wanita detektif ini. Simon mengkhawatirkan akan menjadi hal buruk untuk Bill dan juga dirinya, namun Bill tidak akan menyerah. Dia terus menceritakan penderitaannya yang ia hadapi ketika ia mengingat hal yang menimpa putrinya. Ia akan terus memberantas para penjahat. Ia memastikan pada wanita itu bahwa ini merupakan target terbesarnya. Namun wanita itu memberikan saran agar Bill dapat berhati-hati karena Alan adalah orang yang berbahaya. Ia juga mengingatkan bahwa Alan dekat dengan orang-orang penting dan orang-orang berbahaya lainnya. Keesokan harinya, Bill segera memantau target berikutnya. Setiap langkah mereka diikuti olehnya. Kemudian Bill kembali melakukan siaran lagi dengan topik yang sama, namun ia membahas pelaku lainnya, yaitu tentang dokter yang juga terlibat dalam penyalahgunaan obat terlarang. Siapa sangka, ternyata Alan terpancing. Ia segera menelpon di radio miliknya Bill, dan di sini terjadi sedikit adu argumen. Bill mengajak Alan untuk bertemu secara langsung. Alan pun segera menutup panggilan tersebut dan kemudian membanting teleponnya. Kemudian Lisa pun mengatakan bahwa Alan bodoh karena sudah terpancing untuk menelpon Bill. Sontak saja Alan marah dan langsung bersikap kasar terhadap Lisa. Tentu saja membuat Lisa sadar, dan ia memutuskan untuk bertemu suaminya setelah bertengkar dengan selingkuhannya. Lisa ingin meminta maaf karena dia telah menyesal telah mengkhianati Meg. Dan Lisa juga ingin mengatakan pada Meg bahwa ia bersedia menjadi saksi atas semua kejahatan yang telah Alan lakukan terhadapnya. Namun sayangnya, Meg tidak dapat memberi maaf atas semua pengkhianatan yang telah dilakukan oleh istrinya. Di samping itu, Alan sedang mengkonsumsi barang haram. Di saat itu pula ada yang datang ingin memeriksa kesehatan padanya. Namun tidak disangka ternyata yang menemuinya adalah Bill. Namun Alan belum mengenalnya. Sesaat setelah itu Alan menyadari bahwa suara Bill tidaklah asing. Dan Alan baru menyadari bahwa ia adalah seorang pria yang melakukan siaran radio semalam. Ia menanyakan apa tujuan Bill datang menemuinya. Dan Bill pun sedikit memberi saran agar Alan dapat menjadi dokter yang baik dan meninggalkan tindakan kejinya tersebut. Karena banyak yang menaruh kepercayaan pada seorang sepertinya, yaitu dokter. Namun jawaban yang diterima oleh Bill tidak seperti yang diharapkan olehnya. Bill pun langsung pergi setelah diusir oleh Alan. Yang menjadi target berikutnya adalah mitra dari Alan. Bapak tua tersebut memasuki mobilnya dan ternyata di dalamnya sudah ada tamu yang menunggunya. Dan peluru pun menembus dadanya. Dan seketika Pak tua itu langsung tewas. Tentu saja pelakunya adalah Bill. Setelah Bill pulang ke rumah, ternyata ia juga kedatangan tamu tak diundang. Pria itu datang untuk membunuh Bill, namun sayangnya usahanya gagal. Bill bertanya siapa yang menyuruhnya, dan ternyata pria itu adalah kirimannya Alan. Di samping itu, Lisa datang menemui Alan. Di sana ia ingin memastikan Alan menganggapnya sebagai apa dan sebagai siapa. Ternyata Alan tidak menganggap Lisa sebagai orang yang spesial. Dan tentu saja membuat Lisa marah.
dan mengancamnya serta mengatakan bahwa Lisa mengetahui semua rahasia kotornya dan tentu saja Alan tidak akan tinggal diam. Di samping itu, setelah kejadian penyerangan di rumah Bill, ia ternyata mengalami luka sayatan di lehernya dan Bill datang menemui Meg untuk diobati dan mengatakan bahwa Alan yang melakukannya. Di samping itu, Bill juga menceritakan rahasia bahwa ia sebenarnya adalah pria bertopeng yang menembak targetnya dengan 6 peluru. Tentu saja Meg awalnya tidak percaya. Dia berpikir bahwa itu hanyalah bualan saja. Namun Bill tetap meyakinkan Meg bahwa itu memang dirinya. Keesokan harinya Meg membaca koran. Isinya berupa tewasnya Lisa akibat tenggelam. Namun Meg tahu persis Lisa tidak mungkin tenggelam, melainkan ia dibunuh. Dia juga mengetahui bahwa pembunuhnya adalah Alan. Kemudian Meg dan Bill menyusun rencana agar dapat bertemu dengan Alan. Maka selanjutnya Meg menelpon Alan. Ia mengatakan bahwa akan menandatangani hak paten yang diinginkan oleh Alan selama ini dan meminta Alan untuk datang ke tempatnya Meg. Tentu saja Alan sangatlah setuju. Di samping itu, Alan kecewa terhadap suruhannya yang tidak berhasil membunuh Bill, sehingga membuatnya murka dan langsung menembaki anak buahnya tersebut dan meminta kepada asistennya untuk membereskan mayat mereka. Sementara itu, Alan pergi ke tempat Meg untuk memenuhi janji temunya di sana. Meg mengatakan bahwa ia sudah lelah melawan Alan dan ingin menyerah saja dengan memberi hak paten tersebut kepadanya. Tentu saja membuat Alan sangat senang mendengarnya. Di saat ia ingin pulang, ternyata di depan pintu sudah ada yang menunggunya, yaitu Bill, yang menatapnya dengan penuh kebencian. Dan Alan bertanya kenapa Bill datang ke sana. Dan Bill pun mengatakan bahwa ia kehilangan anaknya karena orang-orang yang sejenis dengan Alan. Tanpa menunggu lama, Bill langsung menembakkan peluru tepat di dadanya Alan, secara bertubi-tubi tanpa memberi ampun sedikit pun, sembari Bill membayangkan wajah anaknya. Dan hal itu sepadan dengan apa yang telah para penjahat itu lakukan terhadap banyak korban. Dan Meg pun segera menghentikan amarahnya Bill dengan mengatakan bahwa Alan sudah mati. Keesokan harinya, Bill datang ke tempat di mana biasanya ia menemui Simon, yaitu teman detektif wanitanya. Namun sayangnya ketika Bill tiba di sana, ternyata Simon telah tewas tertembak dan pelakunya adalah anak buah dari Alan. Seketika Bill membayangkan kata-kata yang pernah Simon ucapkan, bahwa Alan adalah orang yang berbahaya. Keesokan harinya, Bill melakukan rutinitasnya sebagai penyiar radio dan seperti biasa ia melihat foto putrinya. Namun kali ini dengan raut wajah sedikit tersenyum dari biasanya. Setelahnya pun Bill menemui Meg dan dia bertanya apakah Meg baik-baik saja dengan apa yang telah ia alami. Namun sepertinya mereka siap untuk bersama-sama memberantas atau membasmi kejahatan. Nah, menarik bukan? Cukup sekian dulu pertemuan kita pada kali ini. Agar tidak ketinggalan review film menarik berikutnya dari Ratu Film, silahkan di subscribe dan jangan lupa untuk like serta share video ini ke teman-teman atau keluarga kalian ya, agar mereka juga nggak ketinggalan film menarik yang satu ini. See you, bye-bye!